Saudara, gimana kabarnya pagi hari ini? Nani loh. Puji Tuhan. Ya, saya harapkan saudara dalam keadaan luar biasa dalam kasih lindungan Tuhan. Sepanjang minggu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman sehingga hidup saudara diberkati. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya minta saudara sama-sama berdiri untuk membacakan ayat-ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, ya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Saudara, kalau saudara membaca ayat 1 dulu ya, saya akan pelan-pelan menguraikan kepada saudara karena ini penting sekali untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Kamu dahulu sudah mati, ya. Berarti sekarang apa? Hidup, ya. Kalau dibilang dulu sudah mati, sekarang sudah hidup. Hidup karena apa? Karena Kristus, karena saudara sudah dibaptis, sehingga waktu saudara dibaptis, saudara itu mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Karena Kristus mati dan dia bangkit. Jadi kalau anak-anak Tuhan, dia sudah dibaptis, dia deklarasi di hadapan umum bahwa saya ini sudah dibaptis, ya. Maka dia mati. Nah, sekarang hidup. Dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi ya, kita sudah hidup. Nah, dikatakan kamu hidup di dalam dosa-dosa itu karena kamu mengikuti jalan dunia. Jadi kita anak Tuhan tuh nggak boleh ikut jalan dunia. Kita punya manual book, ya. Kita kalau saudara beli kipas angin, saudara buka dosnya, di dalamnya ada apa? Ada apa? Petunjuk, betul. Itu manual ya, manual book namanya. Nah, saudara buka enggak? Yang benar dibaca? Enggak. Karena saudara hafal tinggal mencet-mencet ya. Saudara beli banyak, beli HP. Di situ ada petunjuknya. Tapi karena saudara sudah pegang HP lama, maka saudara pegang HP yang baru, saudara nggak perlu baca. Karena apa? Saudara pikir saudara hafal. Ya nanti baru bundet, tanya sama anaknya, "Kipi tole?" Nah, loh bapak itu juga andani ket menik kira untuk dipencet. Oh ngono yo, susul lali meneh kepencet. Airplane mode ya, yang pesawat dulu, gambar pesawat airplane mode itu wis ra iso berfungsi lagi. Nah, apa karena saudara tidak baca petunjuknya? Nah, di sini dikatakan kamu hidup dulu di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kita ini harus jalan surga karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Kita harus sama seperti dia, ya. Kita hari demi hari harus menyerupai dia. Nah, di sini dikatakan karena jalan dunia itu apa? Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tolong ayatnya yang kedua.
taati penguasa kerajaan angkasa. Jadi orang-orang yang nggak taat sama firman, itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Jadi di sini ada nih penguasa. Saudara tahu di negara, setiap negara ada bupati, ya, ada wali kota, ada gubernur, ya, ada menteri-menteri. Demikian juga dengan kerajaan iblis. Ada urutannya, ya, ada kerucuknya yang disuruh. Nanti kalau tidak mempan, suruh lagi yang lebih kuat lagi, suruh lagi yang lebih kuat, supaya apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tidak menuruti hidup sorga, tetapi menaati penguasa kerajaan angkasa ini. Bahasa aslinya the prince of the power of the air. Ya, dia adalah penguasa di udara. Dan dia nggak kelihatan dengan kasat mata, tapi dia akan bekerja mempengaruhi pikiran kita, mengubah hati kita supaya kita mengikuti jalan duniawi. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara, katanya, orang-orang durhaka. Nah, aslinya begini, dia itu bekerja di antara anak-anak yang gak taat, sons of disobedience, anak-anak yang gak taat. Ya, nah, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, karena kami hidup di dalam hawa nafsu, ya, dan menuruti kehendak daging. Nah, yang hidup masih di dalam hawa nafsu dan mengikuti kehendak daging, mereka masih dikuasai penguasa kerajaan angkasa dan disebut anak, bukan anak yang durhaka, ya, durhaka itu ya walat kok kurang ajar gitu ya. Tetapi anak-anak yang tidak taat artinya. Nah, saudara, mereka apakah kalau tidak taat apa bukan anak? Tetap anak, ya. Kalau kurang ajar apa bukan anak lagi? Tetap anak. Saudara nggak taat sama Tuhan, saudara tetap anak Tuhan, ya. Saudara kurang ajar sama Tuhan, tetap anak Tuhan, ya. Tapi anak Tuhan yang tidak taat, nggak taat, ya. Dari sekian anak, wah, iki anak siji, wah, balelo tenan, iki ra iso diatur iki, anakku iki. Nek ngomong mbek bu, kuwi lho anakmu, padahal ya anake dhek. Tapi nek anake pinter, bapake sapa? Ya toh. Tetapi tetap kita ini anak, saudara-saudara tetap anak. Mbok anak apik, anak kurang ajar, anak nggak taat, ya tetap anak. Ya. Nah, anak yang nggak taat, saya itu, saudara ingat ya, Joy, anak saya, ya. Joy ini bulunya hitam. Anaknya kok bulunya hitam? Ya rambutnya kan hitam. Ya. Dia ini suka ngejar kucing. Kesel banget. Kalau kucing lewat mesti sekenceng-kencengnya. Terus kalau pintu terbuka, dia akan lari dan saya pernah kejar sampai saya kejelungup, dengkul saya dua-duanya bonyok. Saking sayang anak, ya, nanti dia terjun, lari sana, kerumput dan sebagainya. Ada. Nah, satu kali kami pindah kontrak. Waktu itu rumah kami lagi masih masa renovasi, kami kontrak rumah dan kemudian rumahnya lotengnya tinggi. Di situ banyak pohon-pohon, ada pohon rambutan, pohon duren dan sebagainya. Saya tuh paling jagain kan, karena kucing banyak lewat.
Saya bilang ditutup ya, pintunya ditutup ya. Ya ditutup saudara. Tapi satu kali bisa lupa. Ya, ada staf lelaki yang buka pintu dan lupa ditutup. Pas kucing lewat, langsung dia kejar. Itu pas di loteng saudara, ya. Dia kejar dan kucingnya itu langsung menclok di pohon rambutan. Dia langsung jatuh dan saya dengar kainnya gitu. Kain banget. Saya bilang, apa itu? Joy, kenapa itu? Mereka turun dan lihat jatuh, sudah nggak bisa apa-apa, lempe-lempe, melet-melet, dan liurnya keluar terus. Saya mau melayani. Aduh, jenenge anak saudara. Loh, mbok binatang, mbok anak sama hatinya kita toh. Ya toh orang tua toh, saudara yang punya kucing, punya anjing di sini sama toh. Ya. Aduh. Tapi keberadaan saya nggak bisa nyembuhin. Jadi saya serahin sama Tuhan, saya tetap melayani. Ya. Lalu saya melayani sambil saya doa, hati saya ya saya serahin sama Tuhan. Saya harus berada di atas situasi. Situasi tidak boleh bikin saya nangis, aduh. Dan semua yang ngomong gini, ini pasti tulangnya patah. Saya bilang enggak, cabut kata-kata itu. Saya enggak suka itu kata-kata, cabut. Iya tapi kelihatan gini, kelihatan tapi saya tidak percaya fakta. Akhirnya kami bawa ke dokter, dokternya bilang, wah ini parah bu, parah. Ini karena tulang sini, tulang kaki yang kanan ini mengsle, keluar dari tempatnya dan nutupin dubur. Waktu nutupin dubur, kalau nggak bisa BAB ke belakang, soyo ciloko, karena bisa keracunan nya sendiri. Dan ya. Nah kalau ini ibu mau bawa ke dokter profesor di Jakarta, ada kemungkinan sembuh tetapi kemungkinan nggak bisa jalan lagi katanya. Saya bilang enggak, dia baik, dia bisa jalan. Loh saya kasih tahu ibu ya gitu. Loh saya kan boleh positif, saya nggak bilang saya boleh beriman toh, saya nggak bilang saya boleh positif kan. Dokternya bilang terserah ibu. Dan itu ceritanya udah pernah saya ceritakan, dan Joy mendapat mujizat dan dia dalam 10 hari lari dan akhirnya kalau senang dia kalau saya naik sepeda talinya saya bawa dan dia lari sama saya. Itu mujizat luar biasa. Nah, yang saya ingin sampaikan ya, kita tuh anak-anak sering dikasih Tuhan itu pagar. Diomongi, ini manualnya loh, petunjuk, buku petunjuknya bacaan. Kalau kamu keluar dari itu, nanti kamu bisa napa-napa. Ya, kamu bisa jatuh, kamu bisa sakit, kamu bisa sengsara. Tapi aku sudah memberikan garisnya sama kamu, jangan dilanggar. Ya, mana fotonya Joy? Itu noni saya yang begitu cantik. Nah itu ya kakinya bekas infus. Kita ini punya free will, kehendak bebas. Iya. Kalau Joy sudah dibatasi, tapi waktu pintu terbuka dia terjun bebas. Kita punya kehendak bebas, free will, saudara. Kita mau terjun, ya kita yang tanggung. Ya. Lalu saya gantian kemudian saya punya anak pres anak rohaninya Joy. Ya. Lalu Pres ini punya anak 2 yang saudara sudah tahu waktu itu pada geli ketawa ya, karena kok kata Bu Yati namanya bagus ketawa ya. Nah hari-hari
Saya tuh waktu kesini saya minta sama Tuhan, Tuhan saya pingin kontrak rumah yang gede, gedenya itu ada tamannya, ya, ada rumputnya, supaya anak-anak ini bisa lari. Karena di sana dulu saya tuh rumahnya kecil ya, pernah saya kontrak tuh kecil sebelum Tuhan kasih kami kantor rumah. Dan rumahnya kecil, terus saya bilang sama Mami, Mam aku udah pindah. Oh iya, neng di, kata Mami. Ya di belakang rumah sakit Sate Nagara, Mam. Oh iya, biar rumahnya. Wah deket mana-mana. Oh iya, enak no ya. Ke pasar, bukan Mam. Ke kamar deket, ke dapur deket, ke kamar mandi deket. Mami guyung ngakak. Terus dicerita-cerita ke mana-mana. Anak aku itu lucu banget, ngomongnya neng Dindi deket. Ternyata deket kamar mandi. Nah kalau si Joy masih kecil dulu baru lari sudah mandek lagi. Jadi saya bilang, Tuhan kasihan Joy minta sama Tuhan rumah yang lebih gede ya. Dan Tuhan kasih yang lebih gede. Dan akhirnya di sini saya minta Tuhan buat anak-anak kami pingin rumput. Ya beneran dikasih tunjuk Tuhan rumah berumput. Wah dia bisa lari sekencang-kencangnya. Tapi waktu saya datang lihat, waduh ini bahaya. Karena nggak dipagar dan bawahnya itu lebih dari 10 meter. Wah, oh deg-degan banget lah. Jadi saya bilang nggak boleh keluar pintu, nggak boleh keluar rumah sebelum dikawat. Jadi saya minta dikawat keliling, kawat lagi kawat, bukan kawat duri ya, tapi kawat. Terus ada anak-anaknya lagi yang kecil, waduh ini kawatnya kurang. Saya sampai bilang coba dibikinkan bambu. Pagar bambu supaya aman, karena kalau kawat bisa mengo gitu ya, anak itu nekat banget, nggak tahu bahwa itu tuh jurang. Sebagaimana kita, Tuhan tuh jagain kita baik-baik, tetapi kita tuh masih bisa buka pagar, bisa buka kawat, bisa terjun bebas. Ya makanya saya bilang lebih aman lagi kasih bambu keliling. Pintu di atas juga bolongannya bawahnya ditutup. Semua dijagain. Karena Joy itu pernah ngelimpek ke. Kami lagi latihan lagu untuk Natal. Ngelimpek ke. Pintu terbuka. Dia pergi jalan jauh banget, nggak tahu balik rumahnya. Sampai jalan ke koperasi, sampai ke kanan, sampai jauh banget. Wah hilang saudara. Untung singkat cerita ketemu. Nah ini saya mulai pagerin. Lalu sudah nggak bisa ya. Nah kucing suka kadang masuk. Dia ngejar tapi udah nggak bisa ke sana. Tapi bahaya juga. Kalau lawan kucing kan kucing gerau gini kan matanya bisa kena dan nggak kebayang. Nah terus saking sayangnya saya itu kan hampir tiap sore itu saya naik bukit, naik gunung gitu ya. Tahu Joy itu kakinya sekarang mulai gatel, kadang kotor dan sebagainya. Jadi saya beliin sepatu. Saya beliin pakai sepatu. Nah saudara lihat ya ini praise dan hosana. Kalau dikasih sepatu, dipakein sepatu, Joy jalan-jalan yuk, ya. Tapi kalau sepatu sulit musiknya. Nggak mau, pakai sepatu mesti langsung belandang delik. Nah itu. Mesti aduh sulit sekali dipakein sepatu. Nah padahal kan ayune setiap orang yang lewat, ih pakai sepatu semua gitu. Pakai sepatu, lucu banget. Ya, semua mesti noleh. Kami pakai sepatu nggak biasa ya, orang nggak noleh. Nah ini hosana ini yang depan. Sekarang lebih gede dari mamanya. Itu masih beberapa bulan yang lalu. Sekarang jauh lebih gede dari mamanya.
Itu saudara. Kasian banget kalau gatel kakinya. Saya tuh sampai beli semprot obat. Ini kalau ke Solo pasti ke dokter, dibawa ke dokter, beberapa dokter untuk disuntik. Disuntik lagi kan kasian. Jadi saya pakein sepatu, tapi nggak mau pakein sepatu. Nah, kalau mereka ada apa-apa, saya tuh bisa nangis gitu. Nangis lihat Joy itu nggak bisa apa-apa. Ya awal-awal jalan kakinya diseret-seret gini itu. Saya nangis. Pelukin mereka, ciumin mereka. Kalau malam doain mereka, pagi doain mereka. Tumpangin tangan, dilus-lus. Saya nangis sama mereka. Saudara, Bapak kita. Kalau kita ini ada apa-apa, dia nangis sama kita. Kalau kita keluar jalur nangis. Kalau kita sampai sakit, dia nangis sama kita. Dia Bapak kita. Dia yang menciptakan kita. Ya. Saudara lihat anak saudara sakit, nangis. Ya. Sedih. Tapi apa saudara akan bilang, "Kau udah anakku mulai sekarang." Jarang, ada beberapa yang gitu. Ya. Banyak dari kita ini kita ngeyel. Mau seenaknya kita, sudah ada larangan. Tetapi dilanggar. Akhirnya harus ngalamin penderitaan. Banyak anak-anak muda yang berkata, "Oh, Tuhan berkata dia jodohku." Sudah dibilangin enggak bisa. Kamu enggak bisa hidup sama orang model gitu. Ya tapi kan saya sudah berdoa dan sebagainya. Cari pendeta untuk meneguhkan dia punya kemauan. Padahal di hati Tuhan sudah bilang, ojo. Jangan. Tetapi maksain. Dan akhirnya berapa banyak dari mereka berkata, seandainya aku tidak menikahi dia, lebih baik aku cerai saja. Tiap malam itu membasahi bantalnya dengan air mata. Ya. Sudah dijagain sama Tuhan, tetapi nekat. Sudah dijagain. Gak boleh, bahkan pemerintah bilang gak boleh, narkoba itu gak boleh. Ini dan itu gak boleh. Ya, di Solo ini terkenal kasus besar sekali. Dia sudah meripik dari kecil, dari bawah. Dia makin kaya, makin lagi, dia mau makin lagi. Dan dia pakai semua cara sana sini. Saudara, Tuhan itu ngasih guidance sama kita di dalam hati kita. Gak usah kita, gak usah anak Tuhan. Orang-orang di luar sana, nek mau melakukan dosa itu kan deg-degan. Itu hati nurani, saudara. Kalau saudara hatinya deg-degan, jangan dipateni. Ya, kalau saudara mau melakukan sesuatu atau sudah melakukan sesuatu, deg-deg. Culke, lepasin, ya, karena itu hati nurani ngajarin saudara. Daud berkata, hati nuraniku mengajari aku pada waktu malam. Kita merenungkan firman Tuhan, kita doa, hati nurani kita ngajarin. Tetapi kalau saudara biarkan itu hati nurani, wes duk sampai turun, awalnya itu duk, lama-lama saudara biarin ora apa-apa ora ono sing delok. Duk, ora apa-apa, lanjut, akhirnya itu mati sendiri. Hati nuraninya mati. Nah, yang terjadi begitu. Ya di Solo. Sampai akhirnya dia ketangkep, kekayaannya di mana-mana. Anaknya tiap bulan atau apa dikasih 100 juta di rekeningnya, dibagi-bagi di anaknya.
disimpan, dia bagi mana-mana, ketangkep, semuanya ketangkep. Dan dia akhirnya di penjara seumur hidup. Seumur hidup enaknya apa? Hati nurani kita, saudara, itu adalah pelita. Roh Kudus yang ngajarin kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan hati nurani, yaitu penjagaan Tuhan lewat Roh Kudus, itu akhirnya. Si Pres dan Hosan ini gak ngerti. Kalau saya datang pasti pingin. Tapi kalau pintunya rumah papi itu dibuka, langsung nyelonong, dia bisa kelindes. Gak kebayang, saudara. Gak ngerti. Jadi harus digondeli gak senang. Berat. Pengen gendang ketemu. Tapi untuk penjagaan. Nah kita ini, kita punya free will. Gak ada yang gondeli kita. Meh keluar, gondeli, ojo lungo. Gak bisa. Mau ngambil, janjiku enggak. Tetapi ada hati nurani. Ya, saudara, hati nuraninya jangan dipateni. Kalau masih deg-degan, bagus itu namanya. Kalau masih dengarkan kata orang, ngelokke, bagus. Kadang-kadang tuh Tuhan ngasih ranjoi. Ranjoi itu bisa lewat tetangga, bisa lewat pasangan, bisa lewat anak, bisa lewat mertua, bisa lewat apa aja. Kalau nggak mau dengar, Tuhan nanti kirimkan yang saya bilang, evangelis binatang. William, evangelisnya apa? Keledai. Ya. Ada seorang nabi muda yang nggak taat sama Tuhan. Evangelisnya apa? Singa. Ya. Kalau Petrus evangelisnya apa? Ayam berkokok. Ayam berkokok itu Tuhan pakai sebagai evangelis. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja jadi evangelis. Tapi masalahnya kita mau dengar enggak? Ya. Ada seorang hamba Tuhan bahkan sudah tahu nih, sudah dilokke, dikandani, tapi tidak bisa. Wah, dia ketangkep sama pelacur. Ya. Hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Biasanya seorang yang sudah mulai naik daun, kayak ulet aja ya naik daun. Naik daun itu apalagi pegang uang banyak, wah sudah bahaya. Dihamburkan dengan pelacur. Sudah dia ketangkep basah, akhirnya dia harus minta maaf di hadapan televisi karena dia terkenal banget. Dia nangis bercucuran air mata. Ampuni saya, jemaat balik lagi. Padahal sudah tidak percaya sampai pendeta nih. Balik lagi jemaatnya. Setelah balik lagi, dia masih saja melakukan itu. Kalau malam pakai hitam-hitam, keluar naik brown pit, pakai helm hitam. Gak ada yang tahu. Kepelacuran lagi. Satu kali dia ngelanggar speed limit, ngebut, ngelanggar itu loh, rambu harusnya 60 tetapi dia 80 gitu misalnya. Ditangkap polisi, dibuka, ternyata pendeta lagi boncengin pelacur. Kedua kalinya tidak bisa diampuni. Jemaat sudah tidak percaya, yang ribuan jutaan jemaat hancur. Tinggal ratusan, 100, 200 yang masih melayani. Tuhan kasih kesempatan. Ada juga yang sudah tahu, tidak bisa itu. Kamu main-main sama mereka. Ya,
kena AIDS, kena AIDS, HIV, kena AIDS. Tapi apa Tuhan bilang, kowe dudu anakku saiki? Ya tetap anak Tuhan, tapi nggak taat, sons of disobedience. Tuhan mau melindungi kita, saudara, supaya kita nggak sakit. Daud ini, dia beranjak dari gembala domba. Dombane sithik. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia menjadi raja. Dan dia menjadi raja Yehuda dan Israel akhirnya. Kemudian mulai dia nyaman hidupnya. Mulai nyaman. Yang lain mereka pada perang, dia tengok-tengok. Waktu sore-sore dia jalan-jalan di teras atas. Ada cewek lagi mandi. Aduh. Tapi kok apik yo kuwi mau yo. Ngene bojoku sik bojoku ning ndi yo. Enggak apa-apa. Panggil siapa itu? Akhirnya dipanggil. Dan mereka bersetubuh dan akhirnya saudara tahu ceritanya. Nah, poinnya kita baca saja. Pada waktu sebelum nanti 2 Samuel 12 ayat 8 sampai yang ke-13. Ya. Nah, pada saat Daud ini akhirnya mengetahui bahwa si Batsyeba itu hamil, maka Daud cari cara. Saudara, iblis itu kerjanya apa? Mencuri, nyuri dulu. Terus membunuh. Yang ketiga, membinasakan. Supaya Daud itu hancur binasa. Ya. Jadi kalau kita berdosa, dicuri dikit-dikit dulu. Sesudah itu nanti mulai dibunuh tubuhnya dengan penyakit, dibunuh karakternya dan dibinasakan. Itu target iblis. Nah, setelah diketahui dan akhirnya dia bunuh suaminya Batsyeba yang namanya Uria, pahlawan setianya dia. Waktu dia tanya, siapa itu perempuan? Mereka bilang, itu istrinya Uria itu. Itu berarti orang dekat. Gampang diketahui, tetapi tetap aja Daud bilang panggil dia. Nah, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan mengirimkan seorang nabi dan mengatakan kepada dia suatu perumpamaan. Ya. Ada seorang kaya mau bikin pesta. Lalu dia nggak mau ngambil lembunya, dombanya. Padahal dia punya berlimpah-limpah. Tapi ada seorang yang punya domba satu kecil, dia sayang-sayang, dia eman-eman. Diminta diambil. Daud murka, siapa orang itu harus dibunuh. Gitu. Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya. Waktu dituding, ini luar biasanya Daud. Aku telah bersalah kepada Tuhan. Kita baca. Ini Tuhan berkata demikian. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Ini saya tuh mikir. Ternyata bojone Saul yang masih cantik-cantik gres-gres itu dikasih sama Daud. Bojone Saul banyak cantik-cantik, dia gantengnya pol. Ya. Bojonya Saul itu dikasih sama dia. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu.
Kamu bisa ngambil istri-istri, perawan-perawan, banyak sekali kamu ambil. Bahkan istri-istri tuanmu itu kutaruh dalam pangkuanmu. Kurangnya apa? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Next. Oleh sebab itu, ada ganjarannya, saudara. Setiap dosa ada ganjarannya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku, kata Tuhan, dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, delik-delik. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Karena Daud berkata, dia harus mati. Dia ngutukin dirinya sendiri sebenarnya. Karena itulah yang dilakukannya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, di sini kita melihat di dalam Ibrani 13 di sana dikatakan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukannya delik-delik seperti itu, Tuhan bilang, aku akan bongkar di tempat yang terang. Tapi Tuhan tetap sayang sama Daud. Karena apa? Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak akan mati. Tapi kamu harus nanggung perbuatan kamu. Pedang itu akan senantiasa ada dalam keturunanmu. Saudara, artinya gini, kita hidup ini tidak sendiri. Kalau kita dosa, yang nanggung itu keluarga kita. Kita nanggung, anak cucu kita nanggung. Walaupun kadang kita nggak nanggung, tetapi egois nggak? Kalau kita biarkan anak cucu kita itu nanggung. Ada yang egois, seorang raja bernama Hizkia. Waktu dia sudah disembuhkan Tuhan, dan kemudian dia mendapat perpanjangan hidup selama 15 tahun. Kemudian Hizkia mulai ditengok oleh orang-orang pejabat-pejabat dari Babel. Waktu itu Hizkia pamer. Ini loh perbendaharanku, ini loh rumahku, ini loh istanaku semua. Lalu Nabi Yesaya datang. Mereka dari mana? Ini Tuhan tanya. Tuhan tahu dari mana. Kayak Tuhan nanya, Adam, kamu dari mana? Tahu. Kamu ada di mana tuh? Maksudnya tuh posisimu sekarang tuh gimana? Di mana? Apa masih baik-baik atau kamu sudah melenceng? Tuhan tahu di mana kita. Kayak Tuhan nanya Kain, di mana adikmu? Aku bukan penjaga adikku. Kalau Tuhan nanya itu jawab baik-baik. Iya. Nah, lalu siapa mereka, kata Yesaya? Oh, mereka dari jauh, dari Babel, nilai saya karena saya sakit. Gitu. Oh, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lakukan? Oh, aku tunjukin semuanya. Tuhan bilang, semua yang kamu tunjukkan itu nantinya akan diangkut ke Babel.
Dia berkata, baik itu kata-katamu, karena pikirnya. Kita lihat dulu. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, bahaya enggak saudara? Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Tapi anak-anakku ben, mereka soro. Yang penting aku damai, aku aman seumur hidupku. Cilaka enggak saudara? Nyilaka ke keluarga enggak? Ini adalah orang yang egois seperti ini kalau bilang seperti ini. Itu sebabnya Tuhan sangat rindu supaya kita ini dilindungi, anak cucu kita diberkati. Orang bisa melihat dan mengatakan sungguh dia diberkati. Tuhan rindu agar kita ini terpagari. Walaupun kita punya kemauan kuat tetapi ada pagar. Kita melenceng sedikit balik karena apa? Duk balik, jangan sentuh. Mau pergi duk, aduh, jangan. Dulu saya pernah di Amerika itu mau kencan diajak keluar sama cowok. Saya itu hampir kurang ada yang tertarik dengan mereka-mereka yang deketin saya. Tapi ada alasan ya untuk mereka ngajak saya keluar karena saya akan diajari Alkitab. Ini saya kasih bocoran tapi saudara sudah nggak bisa melakukan itu yang dengar ya. Saya akan diajarin Alkitab. Jadi saya senang karena saya suka belajar Alkitab. Jadi ayo keluar yuk kita belajar ini yuk. Saya punya pewahyuan pembukaan. Wah saya tertarik. Jadi saya tertarik sama cowok yang pinter Alkitab gitu ya. Nah, kok saya deg-degan ya? Aduh, kenapa ya? Ada mau belajar Alkitab. Saudara, yang bagus-bagus pun Tuhan ngasih alarm. Kemudian saya lagi nyiapin masakan. Dapur itu kan dapur biasa. Saya jalan merem aja sampai ke dapur tahu semua peralatannya. Tiba-tiba saya pas jalan monyong saudara. Mulut saya monyong kena ketatap lingiran. Judes. Gitu. Waduh. Kok monyong kayak gini? Wah. Harusnya saya tahu saya nggak boleh berangkat, tapi tetap saya nekat. Duh, kenapa ya ini kok gini? Ya, alarm dari Tuhan. Tuhan ngasih tahu, nggak usah pergi. Nanti ada cilaka, nanti ada kejadian ini dan itu. Ya. Benar, kami belajar di perpustakaan loh, elok toh. Belajarnya bukan di tempat yang sepi, berduaan di pinggir kali, di bawah jembatan Bengawan Solo, bukan, saudara, di perpustakaan banyak orang. Tapi lewat malam orang-orang makin pergi toh. Kami masih belajar, sepi, nggak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba dia tutup muka gitu. Saya gak ngerti. Besoknya ada nabi bilang gini sama dia, sama cowok itu, kamu kemarin mau cium Mac toh? Gitu. Mau cium kan? Oh, kok tahu ya? Ya makanya dia tuh sampai nutupin mukanya gitu loh. Dan Tuhan kasih mulut saya bonyok supaya gak bisa dicium. Elak toh, Tuhan itu jagain, tapi nekat, kita itu nekat saudara. Untung Tuhan masih jagain, untung itu tidak nyosor saya. Ya, pergi lagi, kali ini memuji Tuhan bawa gitar di padang hijau, padang belantara.
Lagi nyanyi sudah, akhirnya gitar itu diletakkan. Lalu kami masuk mobil mau pulang. Tiba-tiba mobilnya mundur, retek. Tuh. Apa ya? Ntar saya turun. Dia turun, lihat gitarnya geprek, ayam geprek, gitar geprek, penyet. Loh, Tuhan itu ngasih alarm. Kalau ada alarm gini, saudara perhatikan. Jangan nekat. Tuhan sayang sama kita. Tuhan itu mau agar kita terlindungi. Pikire kita api-api elo-elo untung-untungi. Untung apa? Dengan cara apa untungnya? Wah, pokoknya cita-citane apa? Kalau hati nurani alarm ini judar, tapi saudara pateni, nanti kita harus tanggung sendiri. Itu sebabnya gak sedikit orang-orang dan anak-anak Tuhan yang akhirnya mengalami konsekuensi atau ganjaran dari perbuatan mereka, ketidaktaatan mereka. Ingat ayat di atas, paling atas tadi ya, Efesus 2, sons of disobedience, anak-anak durhaka, anak-anak yang gak taat ya. Kalau gak taat dapat ganjaran. Ada orang yang berkata gini, Tuhan, kenapa engkau menimpakan ini padaku? Bukan Tuhan yang menimpakan, awakmu dewe. Karena kamu nekat, sudah dikasih pagar, kamu masih loncat. Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Ini orang yang tidak tahu kasih karunia. Orang yang tahu kasih karunia, mbok sampai lempe-lempe akhirnya diganjar Tuhan dari hasil ganjarannya, sampai ireng kuru rangge nafas lagi. Ada orang yang berkata, Tuhan itu baik, sungguh baik, tenan. Nek ora lewat koyo ngene iki, aku ndak akan bisa mengerti kebesaran Tuhan. Itu baru orang yang tahu kasih karunia. Kita baca Ibrani 12 ayat 7 sampai yang ke-11. Ayat 5. Kita akan baca bergantian. Saya baca dan saudara baca ayat selanjutnya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus nanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak, walaupun anak yang nggak taat. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh anak ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Allah segala roh supaya kita boleh hidup? Terakhir sama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini dia. Kalau kita nggak diganjar, ditabok sama bapak kita ini bukan anak. Dia baik sama kita. Ya. Si Pres sama Hosana, saya tabok,
Kalau keluar makan tai kucing, cari tai kucing, aduh, bau, ini nggak bagus, nggak sehat, tapi nggak ngerti. Jadi kami harus tahan dia untuk keluar. Lagi cari apa ya, semprotan apa gitu ya untuk mengusir, menghalau kucing ya. Ada banyak hal yang mana Tuhan itu ingin melindungi kita. Supaya kita nggak perlu lewat ganjaran. Tapi kalau kita nekat nggak dengar hati nurani, maka Tuhan harus ganjar kita. Dan ganjaran itu pada waktu diberikan, aduh. Maka Daud berkata demikian di Mazmur 119 ayat 66 sampai 67. Ini orang yang sudah tahu anugerah ganjaran. Seringkali itu ganjaran itu disebut musibah, tapi kita ini harus menganggapnya sebagai berkat, anugerah. Ayat 66 sampai 67, kemudian 71 dan 75. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Dengar ya. Pengetahuan yang baik, kebijaksanaan, dan perintah. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Saudara, saya berdoa di sini, jangan sampai saudara tertindas. Ya, jangan saudara nyimpang. Jangan sampai ada ganjaran. Karena apa? Saudara taat dengar firman Tuhan. Lalu ayat 71. Bahwa aku tertindas, katanya. Ini yang sudah tahu anugerah Tuhan. Itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan yang terakhir 75. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil, dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ini orang yang sudah tahu kenapa dia ditindas, kenapa dia harus ditindas. Karena dia sudah melewati pagar, karena dia sudah tidak lagi berdetak jantungnya waktu melakukan dosa. Dulu awalnya masih imut, masih belum jadi raja. Dia dikejar-kejar Saul, kemudian dia lihat Saul di gua yang sama. Dia nginguk, walah ini lagi enak ini. Ya sudah, dia potong punca jubahnya Saul. Duk. Cuman motong baju loh. Duk. Alarmnya bunyi. Kalau belum apa-apa, biasanya alarmnya kenceng. Nanti kalau sudah jadi raja, mbok kuwi mateni wong, mbok njikuk bojone wong, mbok berzina, mbok orang-orang pada tahu, ambil itu perempuan. Nggak peduli, nggak ada lagi hati nurani. Saya berdoa di sini, saudara-saudara, aktifkan alarm hati nurani saudara. Jangan sampai itu hati nurani dipateni, jangan sampai ditutupin. Kalau seperti api, ya ditepuk-tepuk ini supaya mati. Jangan sampai. Saya berdoa supaya semua saudara tidak ada yang harus diganjar, tidak ada yang harus menyimpang, tidak ada yang ditindas, tetapi semuanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman yang Tuhan titipkan kepada hamba-Mu, bagi sidang Tuhan ABC yang Kau kasihi, dan bagi jemaat online, streaming, dan YouTube family. Terima kasih untuk firman ini, supaya ini menjagai kami agar kami hidup dalam sejahtera Kristus. Tidak nekat karena kami hidup di bawah hawa nafsu dan kedagingan, kehendak daging, karena kami mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Kami tidak mau menjadi anak yang tidak taat, tetapi kami mau, kalaupun itu sulit, kalaupun itu berlawanan dengan kehendak kami,
Kami mau nurut Tuhan, sebab Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, menjagai kami, agar kami jalan di jalan-jalan yang benar. Terima kasih Bapa untuk firman kehidupan, agar kami boleh hidup dengan manual book dari surga, dengan buku-buku peraturan dari Tuhan, supaya kami selamanya dengan keturunan-keturunan kami diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati baik-baik teriak. Amin.